Nah, itu dia profil Pendeta Samuel T. Gunawan, SPH, SE, MPH. Tanpa menunggu lama lagi, kami mengundang Bapak Samuel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Silakan Bapak. Shalom. Shalom. Shalom, Bapak. Ya. Selamat sore, menjelang malam ya semuanya. Ini untuk yang ketiga kalinya saya diundang di KKR Jom Malam Evangelisasi ke-23 ini. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Tom dan juga rekan-rekan di Gospel Live for Indonesia. Ya. Baik, tanpa lebih banyak berbasa-basi ya, saya akan berbagi materi saya. Bisa ditampilkan di Sudah ditampilkan, Bapak. opening statement saya, saudara Heri ya. Baik, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di sesi tanya jawab ya. Allah memberi pemberian terbesar, the greatest gift ya kepada dunia. Oh ya, mohon maaf, suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Terdengar, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kata Yunani mengaruniakan ya, edomi ya, atau lebih tepatnya edoken itu adalah kata kerja aktif yang memberikan, yang berarti memberikan, menyerahkan atau mengorbankan. Ya. Jadi di terjemahan bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan, soal itu bisa diterjemahkan dengan memberikan, menyerahkan atau mengorbankan. Nah, saat Kristus diberikan kepada kita, Kristus itu diberikan sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia. Tadi sudah ditampilkan di depan tadi ya, bagaimana Kristus adalah kurban yang sempurna, dan darahnya adalah darah kekal yang masih berbicara sampai saat ini bagi penebusan kita. Nah, jadi saat Kristus diberikan kepada kita, Kristus diberikan sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia melalui pencurahan darahnya. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi Allah mengorbankan anaknya sendiri, itu sebenarnya merupakan demonstrasi tertinggi dari kasihnya bagi manusia. Nah, ini kalimat saya yang saya kasih warna kuning ini, ya. Kita berharga bukan hanya karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita berharga juga karena Allah telah membayar harga tertinggi bagi penebusan kita melalui kematiannya di kayu salib. Ya, garis bawahi, telah membayar harga tertinggi bagi penebusan kita melalui kematiannya di kayu salib. Nanti saya jelaskan kenapa harga itu merupakan harga tertinggi. Ya. Darah Kristus yang tercurah adalah bayaran tertinggi dan lunas bagi penebusan kita. Lanjut, next. Ya. Ini dasar kitab suci kita yang diberikan kepada saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kita berdoa dulu. Ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada saat malam hari ini, di mana Engkau berkenan menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini, tentang penebusan kami yang dibayar dengan harga tertinggi, yaitu darah Kristus yang tercurah. Hamba terbatas di dalam berkata-kata berbicara, tapi roh Tuhan tidak terbatas. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu di dalam hati kami, dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan. Menjawab pertanyaan, apa itu penebusan? Mohon maaf, ini agak sedikit teknis ya. Kata penebusan bukan ajaran yang khas Perjanjian Baru ya. Faktanya King James Version ya, kata redeem itu tebus dengan berbagai variasinya muncul sebanyak sekitar 139
39 kali dalam Perjanjian Lama dan hanya 22 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi kata penebusan itu lebih banyak muncul di Perjanjian Lama. Maka itu jelas bukan khas Perjanjian Baru. Nah, kata tebus yang muncul di ayat bacaan kita tadi di 1 Petrus 1 ayat 18-19 adalah kata Yunani lutro yang berarti membebaskan melalui pembayaran tebusan, ya. Membebaskan melalui pembayaran tebusan, dan tebusan itu yang dibayar dengan lunas, ya. Nah, kata kerja ini muncul 3 kali, ya. Selain di 1 Petrus 1 ayat yang ke 18-19 juga di dalam Lukas 24 ayat 21, Titus 2 ayat 15. Sedangkan kata bendanya lutron digunakan 2 kali, ya, dan kata benda lutrosis digunakan 3 kali, ya. Biasanya dalam teks Indonesia untuk lutrosis diterjemahkan dengan kelepasan, ya. Nah, kata Yunani lain yang digunakan penulis Perjanjian Baru untuk menjelaskan tentang penebusan tidak hanya lutro, tetapi yang berikutnya adalah exagorazo, ya, exagorazo, yang berarti membayar harga, menebus, membeli dari pasar, mengambil alih dari kuasa lain, ya. Nah, kata lainnya, next, ya, adalah apolutrosis, yang berarti kelepasan yang terjadi karena pembayaran tebusan. Kelihatannya kata apolutrosis ini yang paling banyak digunakan di dalam Perjanjian Baru, ya. Nah, baru kemudian agorazo yang berarti membeli dari pasar, ya. Kata agorazo ini muncul di ayat bacaan kita tadi 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, ya. Jadi kata ini berhubungan dengan penjualan budak di pasar, ya. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan orang percaya yang telah dibeli di pasar budak dosa dan dibebaskan dari ikatan dosa. Harga pembayaran untuk pembebasan orang percaya dan pembebasan dari dosa adalah kematian Kristus. Ayat-ayat rujukannya ada di situ, ya. Nah, Rasul Paulus menggunakan istilah penebusan ini untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli, ya. Nah, untuk yaitu transaksi Kristus untuk membebaskan kita dari dosa dan hukumannya, sehingga kita menerima pengampunan dari Allah. Paulus di dalam Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu anugerah, ya, bukan karena amal jasa dan perbuatan-perbuatan kita, semata-mata oleh karena anugerah. Namun perbuatan baik, ya, dan amal kita itu akan diperhitungkan nanti sebagai pahala bagi kita di dalam penghakiman terakhir. Nah, jadi Alkitab menunjukkan keadaan manusia yang pada dasar telah berada di bawah kuasa dosa, dan dari keadaan tersebut ia tidak berdaya membebaskan dirinya. Karena itu untuk membebaskan manusia, suatu tebusan dibayar. Kristus membayar tebusan itu dengan kematiannya di kayu salib. Darahnya tercurah, itulah next, saya dilanjutkan. Cek, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih. Oh ya, next ya. Oke. Nah, ini saya mau jelaskan ini, ya. Penebusan itu merupakan bagian dari karya pendamaian, ya. Jadi dalam Alkitab itu, ajaran yang sangat penting itu adalah the Great Atonement, ya. Itu merupakan ajaran sangat penting sekali, terutama kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, dan penggenapannya sempurna dilaksanakan oleh Kristus, ya. Penebusan itu merupakan bagian dari karya pendamaian yang dilakukan oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib, ya. Memang ada beberapa teolog yang menyamakan pendamaian, atonement itu menerjemahkannya dengan pendamaian, ya, dan beberapa lainnya dengan penebusan, ya. Tapi kalau kita lebih mendalami, maka saya melihat bahwa atonement itu lebih tepat diterjemahkan dengan pendamaian, dan kemudian penebusan itu memiliki kata tersendiri dalam bahasa Inggris. Ini merupakan bagian dari pendamaian. Penebusan itu bagian dari pendamaian. Apa itu pendamaian? Adalah tindakan Allah mengangkat penghalang. Pendamaian itulah tindakan Allah. Jadi Allah yang bertindak, manusia tidak bisa. Tindakan Allah mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa melalui Yesus Kristus supaya manusia memperoleh keselamatan itu. Jadi itu definisi saya tentang pendamaian, ya. Saya bisa melihat nanti di berbagai literatur tentang pendamaian itu apa sebenarnya definisinya, tapi saya membuat definisi ringkas dengan ada
5 gagasan, ya, ide atau gagasan penting di dalam definisi itu. Pendamaian adalah inisiatif Allah, itu yang pertama. Inisiatif dan tindakan Allah. Yang kedua, pendamaian dilaksanakan untuk mengangkat penghalang antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, penghalang antara manusia dan Allah itu adalah dosa manusia. Ya. Kalau kita membaca di Yesaya 59, jelas bahwa dosa itu yang menghalangi kita dengan Allah. Yang keempat, pendamaian dilakukan oleh perantaraan Kristus. Dan yang kelima, pendamaian memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Tidak ada keselamatan tanpa pendamaian. Pendamaianlah yang memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Dan salah satu yang dilakukan bagian dari pendamaian adalah penebusan. Nah, jadi makna pendamaian, the great atonement ini, pendamaian besar ini, ya, yang dilakukan oleh Kristus dalam kematiannya tidak dapat ditangkap hanya dalam 1-2 kalimat atau 1-2 pernyataan. Nah, namun makna dasarnya ya dapat dipusatkan pada beberapa gagasan mendasar, yaitu sakrifasi atau pengorbanan, mediasi atau pengantaraan, kemudian pencurahan darah, propisiasi peredaan murka, ekspiasi penghapusan kesalahan, korban pengganti atau substitusi, penebusan, redempsi, dan pengampunan, amnesti ya. Di situ tertinggal amnesti ya, pengampunannya. Nah, ini dia makna pendamaian ya. Anda bisa lihat ini. Jadi penebusan adalah bagian dari pendamaian ya, dan ini saling keterkaitan satu sama lainnya. Ya. Misalnya murka Allah tidak akan reda apabila tidak terjadi pencurahan darah, pengorbanan pencurahan darah. Hanya pengorbanan dan pencurahan darah yang menyebabkan murka Allah reda. Ya. Nah, jadi ini saling terkait satu sama lainnya. Jadi ini kita sebut 8 lingkaran ini ya, di lingkaran pendamaian ini yang mengelilingi pendamaian ini ada 8 ya, ada 8 lingkaran, mulai dari pengorbanan, pengantaran, pencurahan darah, peredaan murka, penghapusan kesalahan, korban pengganti, penebusan, dan pengampunan. Ya. Tadi sudah dibacakan ayatnya, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah, kenapa tidak ada pengampunan? Karena murka Allah masih menyala-nyala gitu ya. Jadi harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu bukan sekedar pengorbanan biasa, tapi pengorbanan yang menyebabkan kematian begitu ya. Pengorbanan yang menyebabkan kematian dan darah harus tercurah. Baru murka Allah itu reda. Murka Allah reda, kesalahan dihapuskan, ya. Kita mengalami apa yang disebut dengan pengampunan. Ini semua dilalui melalui sebuah transaksi yang disebut dengan penebusan yang dikerjakan oleh korban pengganti yang dikenali dengan istilah teologi substitusi. Ya, siapa yang melakukannya? Pengantara ini, ya, mediator, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi itu tadi makna pendamaian. Tidak hanya pendamaian itu luas ya, tidak hanya memiliki makna demikian, tapi juga ada manfaat lainnya. Di sini saya membagikan ada beberapa manfaat, ya, ada 10 mulai dari penyediaan, pemilihan panggilan, jaminan, pemuliaan, pembenaran, pengudusan, persatuan dengan Kristus, regenerasi, konversi. Konversi ini iman dan pertobatan di dalamnya ya. Di dalam konversi ini adalah di dalamnya itu ada 2 sisi seperti si mata uang, itu iman dan pertobatan. Iman dan pertobatan itu tidak boleh dipisahkan. Yaitu adalah 2 hal yang dikenali dengan konversi ya. Kemudian yang berikutnya adalah adopsi. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari pendamaian ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu masih bisa mendengar ini. Ya, saya cek suara saya dulu. Masih mendengarkan? Masih mengikuti? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, mohon maaf, ini bukan kuliah teologi, tapi saya harus menjelaskan ini dulu ya. Karena ini bagi saya sangat penting sekali, sangat dasar sekali. Ya. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Ya, dengan memahami bahwa pengorbanan, pengantaran, pencurahan darah, peredaan luka, penghapusan kesalahan, korban pengganti, penebusan, pengampunan adalah bagian dari pendamaian yang besar. Ya, kita sekarang mengerti ya bahwa sebenarnya ya kenapa ada yang namanya hari Grafirat atau hari Yom Kippur atau hari pendamaian 1 tahun sekali di Perjanjian Lama itu. Ya, karena itulah yang dikerjakan. Di dalam pendamaian itu ada pengorbanan, pengantaran, pencurahan darah, ya, kemudian korban pengganti, terjadi penebusan, penghapusan kesalahan, peredaan murka, dan pengampunan. Ya, semua itu disediakan, selama itu disediakan melalui pendamaian. Next, ya. Jadi penebusan adalah bagian dari the great atonement, pendamaian yang besar. Nah, ini tadi. Apakah Allah kurang kerjaan? Mengapa perlu penebusan dengan pencurahan darah?
Dosa itu serius ya. Dan dosa itu pertama terjadi di surga. Makhluk roh, yaitu malaikat kerub, ya, yang kita kenali dengan iblis, itu melakukan pemberontakan. Ya. Jadi dosa pertama kali terjadi di surga. Bedanya dosa makhluk kerub ini, iblis ini adalah mereka tidak dibujuk oleh siapapun, tapi dosa ada di hatinya. Beda dengan manusia. Manusia itu berdosa karena ada bujukan dari luar, ya, yaitu iblis yang merasuki ular, ya, menggoda Hawa dan Adam dan Hawa, ya, sehingga mereka akhirnya jatuh. Lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh iblis ketimbang apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya melihat seriusnya masalah dosa manusia bukan masalah taat tidak taat sebetulnya. Akarnya ialah ketidakpercayaan. Begitu mereka tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Allah, pada perintah Allah, langsung muncul ketidaktaatan. Ya, akar dari ketidaktaatan soal ketidakpercayaan. Ya. Misalnya saudara, kita sering ada tulisan, misalnya kita pergi ke melewati satu jalan, ada tulisan di situ, awas anjing galak gitu ya. Kita nggak percaya dengan tulisan itu, ada anjing galak gitu. Kita tengok, begitu kita tengok, anjingnya langsung menggonggong gitu ya. Ketidakpercayaan itu akhirnya menyebabkan kita tidak taat. Ya. Ada lagi awas cat basah, misalnya sudah jelas tulisannya awas cat basah jangan disentuh. Kita nggak percaya kalau cat itu basah, lalu kita pegang dan ternyata catnya basah gitu. Ketidaktaatan Adam dan Hawa itu akarnya sebenarnya ketidakpercayaan mereka. Maka pembalikannya adalah iman saja yang menyelamatkan. Dosa Adam karena kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah menyebabkan ketidaktaatan. Pembalikan dilakukan. Orang akan diselamatkan dari dosanya hanya dengan percaya, anugerah oleh iman. Itu formulasi Alkitabiah. Diselamatkan karena anugerah oleh iman, percaya, kembalikan. Demikian. Ya. Ya. Nah, Alkitab menunjukkan keadaan manusia yang pada dasarnya telah berada di bawah kuasa dosa, dan dari keadaan tersebut ia tidak berdaya membebaskan dirinya. Untuk membebaskan manusia, suatu tebusan dibayar. Kristus membayar tebusan yang diperlukan itu dengan kematiannya. Rasul Paulus dalam Roma 7:14 menjelaskan bahwa dirinya yang pada dasarnya bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Atau katakanlah dia menjadi seorang hamba dosa di situ. Nah, di abad pertama ketika seseorang mendengar kata lutron atau lutresis, maka selalu yang muncul di pikiran mereka itu adalah uang pembayaran dalam sebuah transaksi pembebasan budak-budak. Jadi kata itu tidak asing, merupakan kata yang lazim, kata yang umum waktu itu. Begitu mendengar kata lutron, lutrosis, langsung di pikiran mereka ini bicara tentang pembayaran lalu sebuah transaksi untuk pembebasan budak-budak. Nah, karena itulah harus dipahami bahwa Rasul Paulus di dalam ayat ini, Roma 7:14, memandang dirinya telah menjadi hamba dosa yang telah dibebaskan dari perbudakan tersebut melalui tebusan yang dibayar lunas oleh Kristus. Pengorbanan Kristus tersebut memberikan suatu pembayar lunas kepada Allah untuk memuaskan keadilannya. Perhatikan nih penjelasan saya di bagian akhir ini. Pengorbanan Kristus tersebut memberikan suatu pembayaran yang lunas kepada siapa? Kepada Allah untuk memuaskan keadilan Allah. Nah, kenapa saya perlu menegaskan ini lagi? Pembayaran lunas itu kepada Allah. Karena ada pandangan atau ajaran mengatakan pembayaran itu diberikan kepada iblis. Ya. Karena itu kita menolak ajaran yang menyatakan bahwa penebusan merupakan pembayaran kepada iblis. Oh, tidak. Tidak ada di bagian manapun di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pembayaran tebusan itu diberikan kepada iblis. Tidak. Ya, pembayaran tebusan itu diberikan kepada Allah. Karena yang dilanggar oleh manusia itu adalah hukum Allah. Bukan hukum iblis. Hukum Allah yang dilanggar. Ya, berarti manusia itu bersalah, berdosa kepada Allah. Gitu. Makanya tebusan itu dibayar oleh Kristus kepada Allah. Ya, jadi tidak ada di bagian manapun dalam Alkitab yang menyatakan pembayaran tebusan Kristus diberikan kepada iblis. Tidak ada. Ya. Tidak ada apapun yang dapat dituntut iblis dari umat manusia. Walaupun manusia telah begitu dibutakan, diperdaya olehnya. Karena sebenarnya ya, kesalahan manusia itu kesalahan yang dilakukan pada Allah, melanggar hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3:4 mendefinisikan dengan praktis, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Adam berdosa melanggar hukum Allah. Akarnya ketidakpercayaan kepada Allah. Ketidakpercayaan kepada Allah menghasilkan ketidaktaatan, pelanggaran terhadap hukum Allah.
Dan Allah berhak menuntut atas pelanggaran tersebut. Maka pembayaran dilakukan oleh Kristus lunas kepada siapa? Kepada Allah. Karena tuntutan hukum Allah itu menuntut pelanggaran manusia itu. Manusia harus mati karena pelanggaran itu. Ya. Nah, ketika Kristus mati, ia memenuhi setiap tuntutan hukum Allah yang telah dilanggar oleh manusia. Kematian tersebut bersifat substitusi, menggantikan. Dengan demikian, tuntutan hukum Taurat dipenuhi ketika kita mati dalam pribadi yang menggantikan kita, dan kita mendapatkan hidup yang baru dalam Kristus yang menjadikan kita hamba Kristus. Jadi dari hamba dosa, ya, sekarang kita menjadi hamba Kristus. Bahkan kita bukan hamba iblis, tapi kita ini hamba dosa. Sekarang dengan kematian Kristus kita menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Kebenaran inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam di Roma pasal yang ke-7. Nah, sekarang pengorbanan dan pencurahan darah, ya. Pengorbanan pencurahan darah ini sesuatu yang sangat terkait tadi. Jadi penebusan, pengorbanan, pencurahan darah itu adalah bagian dari pendamaian tadi. Di depan kita ingat lingkaran-lingkaran merah tadi, ya. Nah, Rasul Paulus memandang kematian Kristus sebagai kematian kurban. Di dalam beberapa ayat referensi, misalnya Paulus jelas menghubungkan kematian Kristus dengan ritual perjanjian lama dan konsep pengorbanan. Misalnya kata Yunani hilasterion, atau yang diterjemahkan dengan jalan pendamaian yang digunakan Paulus dalam Roma 3 ayat 25, menunjuk langsung kepada kurban dosa yang dipersembahkan oleh imam besar pada hari pendamaian. Jadi ini rujukannya langsung kepada korban dosa yang dipersembahkan oleh imam besar pada hari pendamaian. Nah, Rasul Paulus juga menggambarkan kematian Kristus sebagai korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Selanjutnya perkataan Rasul Paulus, peri hamartias atau apa yang diterjemahkan dengan karena dosa menunjuk pada kematian Kristus yang berkorban atau sebagai korban dosa. Sekali lagi Rasul Paulus membicarakan tentang Kristus sebagai domba Paskah yang tersembelih. Jadi kematian Kristus jelas dipandang bukan sebagai kematian biasa, melainkan penyerahan hidup dan pengorbanan hidup. Kemudian penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa sebagai ganti korban bakaran, maka tubuh Kristus, oh ya, ini saya kurang jelas, ini bisa dinaikkan dikit ini. Kalimat terakhir ini. Saudara Heri ya, bisa ya. Naikkan dikit ya. Kalimat yang terakhir ini saya kurang jelas. Sepertinya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, saya coba lagi ya. Full screen, coba ya. Sebentar dulu. Kurang ya. Oke. Kembali bisa full screen saja ya. Oke. Maka tubuh Kristus itu dipersembahkan sebagai suatu kurban ya. Dipersembahkan sebagai kurban yang mana darahnya harus dicurahkan. Ibrani pasal 5 sampai 18. Next. Nah, pengorbanan Kristus terlihat dari kerelaannya dalam menanggung hinaan dan penderitaan sampai ia mati di kayu salib. Jadi Yesus itu rela ya. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus mengalami maut kematian bagi semua manusia. Maka kita percaya pendamaian itu bersifat universal. Walaupun nanti dalam aplikasinya ya tidak semua orang akan diselamatkan ya. Nah, aspek korban dari kematian Kristus terlihat dari beberapa ayat referensi yang berbicara tentang darahnya. Misalnya, Allah telah membuat Kristus menjadi jalan pendamaian melalui darahnya. Kita dibenarkan oleh darahnya, kita memiliki penebusan melalui darahnya. Kita telah didekatkan kepada Allah oleh darah Kristus. Darah itu ya, semua bicara tentang darah. Kita memiliki damai melalui darah yang dicurahkan di salib. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darahnya memang harus dicurahkan. Ya, dan dia harus mati dengan darah yang tertumpah itu. Nah, karena darah manusia menjadi fana akibat dosa, maka diperlukan darah yang tanpa dosa untuk menebus manusia. Ya. Jadi darah manusia itu fana. Ya, ayatnya udah kita baca tadi 1 Petrus pasal 18 1 Petrus pasal 1 18-19. Ya, darah itu fana itu artinya akan menjadi busuk, fana itu artinya akan binasa ya. Karena darah manusia menjadi fana akibat dosa, maka diperlukan darah yang tanpa dosa untuk menebus manusia. Darah Yesus yang berharga dan yang tidak mungkin bercacat adalah darah yang sempurna untuk membayar dosa manusia. Wahyu 12 ayat 11, ayat rujukannya dan Ibrani 9. Atas dasar perjanjian kekal. Nah, ini dia. Ya. Jadi pencurahan darah Yesus itu tidak terjadi pada waktu rencana mengenai pencurahan darah Kristus itu sebenarnya tidak terjadi pada saat Yesus sudah berinkarnasi. Itu jauh sebelum Yesus berinkarnasi di dalam perjanjian kekal, di dalam kealahan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus
ya, mereka telah menetapkan atas dasar perjanjian kekal itu telah ditetapkan bahwa Yesus Kristus Putra Allah yang kekal itu perlu memakai atau mengenakan atas dirinya darah dan daging melalui peristiwa inkarnasi. Ya. Jadi pada peristiwa inkarnasi itu Yesus tetaplah Allah, dan atribut-atribut dari Allah, kealahannya itu, baik atribut esensial maupun atribut-atribut moral, tidak berkurang sedikit pun. Dia tetap Allah yang Maha Tahu, Kristus Allah yang kekal, Maha Tahu, Maha Ada, Maha Hadir, ya, Maha Melihat, dan semua atribut kealahan itu sama sekali tidak berkurang pada saat Kristus berinkarnasi. Hanya pada peristiwa inkarnasi itu, ya, natur manusia ditambahkan kepadanya. Oh, ini kita sudah mengikuti apa yang dijelaskan di dalam konsili Konstantinopel, konsili Kalsedon, dan konsili Nisea, ya. Jelas sekali menyatakan bahwa Kristus itu adalah Allah dan dia juga adalah manusia 100%. Jadi ketika diinkarnasi, kealahannya, sifat-sifat kealahan, natur kealahannya itu tidak berkurang, hanya natur kemanusiaanlah yang ditambahkan kepadanya, dan natur kemanusiaan ini terbatas. Maka ketika Yesus mengambil rupa manusia dalam inkarnasi itu, dia bisa menangis, dia bisa sedih, dia bisa lapar, dan lain sebagainya. Dia dibatasi oleh keterbatasan manusia. Kealahannya tidak terbatas. Nah, jadi dalam perjanjian kekal, kealahan Bapa, Putra, Roh Kudus telah ditetapkan bahwa anak Allah, Putra Allah yang kekal perlu berinkarnasi, ya, agar ia dapat mati dan darah yang tercurah. Salah satu sifat Allah ialah kekal. Kekal artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau manusia nanti akan hidup kekal, tapi manusia ada awal. Ya. Kekal yang dimiliki oleh Allah itu berarti dia tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ya, itu kekal yang dimiliki oleh Allah. Hanya Allah, hanya pribadi yang seperti itu. Yang ada being, ya, yang ada dengan sendirinya. Ya. Nah, karena Allah ini dalam naturnya tidak dapat mati, maka harus inkarnasi, mengenakan natur kemanusiaan supaya ia dapat mati dan darah dapat tercurah. Ya, jadi perjanjian yaitu dengan mencurahkan darahnya, ya, untuk korban tebusan itu. Ini adalah darah perjanjian yang kekal. Darah Kristus itu disebut darah perjanjian yang kekal karena telah ditetapkan di dalam perjanjian kekal, ya, eternal covenant. Ya. Nah, next. Jadi ini yang saya perlu menjelaskan ini agak lama tadi. Kenapa? Karena ada orang yang masih belum memahami bahwa dia pikir bahwa darah Kristus curahkan itu adalah sesuatu yang hanya dilaksanakan pada inkarnasi. Dewan Musyawarah Kealahan yang kekal, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan tujuan kekal Allah yang sudah ia rancang di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Ayat rujukannya Efesus 1 ayat 4, Efesus 2 ayat 10, Yohanes 17 ayat 5. Nah, perjanjian ini dibuat sebelum zaman dimulai. Karena itu manusia sama sekali tidak terlibat. Dari pihak manusia tidak terlibat dalam perjanjian kekal ini. Untuk perjanjian kekal ini. Perjanjian kekal ini dibuat sebelum penciptaan manusia dan sebelum masuknya dosa ke dalam umat manusia oleh kejatuhan Adam. Allah dalam kebijaksanaannya, prapengetahuannya, dan kedaulatannya yang kekal menetapkan dari sejak semula perjanjian kekal. Perjanjian kekal ini merupakan landasan untuk semua perjanjian yang dibuat Allah dengan manusia dalam kurun zaman. Antara lain perjanjian Eden, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Palestina, perjanjian Daud, bahkan perjanjian baru. Semuanya perjanjian itu, 8 perjanjian itu, ya, yang dibuat Allah dengan manusia, itu akarnya, dasarnya adalah perjanjian kekal di dalam Dewan Musyawarah Allah antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, semua darah korban perjanjian sebelumnya menunjuk pada darah Kristus. Nanti saya akan tunjukkan, ya, bahwa pencurahan darah dilakukan di kemah Musa itu adalah apa yang dilihat Musa dalam penglihatannya yang ditunjukkan Allah ketika dia mendapatkan pernyataan di Gunung Sinai. Hanya saja korban-korban tersebut tidak sempurna sehingga harus dilakukan berulang-ulang. Ibrani 10 ayat 11. Karena itu darah Yesus didasarkan atas korban sekali untuk selamanya. Telah menggenapi dan mengakhiri semua darah binatang kurban tersebut sehingga tidak ada lagi tempat bagi kurban yang berulang-ulang kali tersebut. Ibrani 7 ayat 11. Darah Yesus adalah darah perjanjian kekal. Ayat rujukannya Ibrani 13 ayat 20. Ada di sana disebutkan darah perjanjian kekal. Itu sudah saya jelaskan tadi di depan. Nah, darah perjanjian kekal ini terlihat dalam fakta anak domba Allah dibunuh sejak dunia dijadikan. Ibrani 13 ayat 20-21,
ayat rujukannya dan sebagainya di situ. Nah, rencana ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sudah saya jelaskan tadi di depan, itu ayat rujukannya. Efesus, Matius, dan juga Yohanes, serta kisah para rasul. Bisa dilihat ya ayat-ayat rujukannya di slide. Saya agak cepat saja. Sisa berapa menit lagi untuk paparan materi saya ini, Pak? Mohon izin menanyakan. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Suara saya masih terdengar? Ya. Masih terdengar, Pak. Silakan, Oh Pak. ya, terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Nanti maksudnya kalau suara saya tidak jelas atau ada gangguan, tolong diberitahu supaya bisa kita mengulang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, darah yang sempurna tanpa noda dan celah, dari mana kita? Pak Sen, Ya, suaranya hilang, sempat hilang ini barusan. oke, saya ulangi. Iya, ya. Ya. Nah, kita diberikan ayat tadi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Nah, pertanyaan pentingnya, dari mana kita tahu bahwa darah itu sempurna dan tidak bercacat celah? Nah, ini penting. Karena Yesus kan inkarnasi, lahirnya dari rahim Maria. Dikandung di dalam rahim janin Yesus itu dibangun di dalam rahim Maria loh. Tubuh Yesus itu tidak dibawa dari surga, tapi dibangun di dalam rahim Maria. Nah, apakah dengan demikian darahnya itu tidak terkontaminasi? Nah, ini penjelasannya. Secara teologis, kita akan mengetahui dari bahwa darah Kristus adalah darah yang sempurna, tidak bernoda dan tidak bercacat. Secara teologis, wujud jasmani atau kemanusiaan Kristus tidak dibawa dari kekekalan, melainkan dicipta. Dalam pengertian dibangun dan dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Jadi Maria sama seperti wanita lainnya mengandung Yesus selama 9 bulan 10 hari. Kira-kira seperti itu rata-rata. Ya, saya punya 3 anak dan istri saya mengandung ketiga anak itu sekitar 9 bulan 10 hari. Ya. Dan dalam catatan Alkitab tidak ada yang tidak normal soal pengandungan dan juga kelahiran. Bagaimana Maria melahirkan ini. Hanya saja bagaimana pembuahannya itu yang berbeda. Cara pembuahan dari janin yang ada di dalam rahim Maria itu yang berbeda. Ya, tapi bagaimana tubuh jasmania itu dibangun, kemanusiaan itu dibangun sama seperti manusia biasa. Ya. Nah, berikut ini beberapa frase penting dari ayat Alkitab yang membuktikan bahwa wujud jasmani atau kemanusiaan itu tidak dibawa dari kekekalan, melainkan dicipta dalam pengertian dibangun dan dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Frase di dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Ya. Kemudian frase buah rahimmu dalam Lukas 1 ayat 42. Kemudian frase sama dengan manusia dalam Filipi 2 ayat 7. Kemudian frase made of a woman dalam Galatia 4 ayat yang keempat, terjemahan King James Version, ya, dibuat di dalam melalui seorang wanita, ya. Nah, kemudian yang kelima, frase sama dengan kita hanya tidak berbuat dosa, sama dengan kita hanya tidak berbuat dosa dalam beberapa. Dan yang terakhir arti makna dari Roma pasal 8 ini. Jadi berdasarkan ayat-ayat itu jelas bahwa kemanusiaan Kristus, natur kemanusiaan Kristus itu tidak dibawa dari surga, dari kekekalan, tidak. Tapi dibangun di dalam rahim Maria. Dibangun, dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Nah, terlepas dari cara pembuahannya, ya, kelahiran Kristus adalah kelahiran yang normal, seperti manusia lainnya. Ya. Nah, terlepas dari cara pembuahannya, ya, itu adalah kelahiran normal. Kristus dikandung dan dilahirkan dengan cara yang wajar. Janinnya berkembang dalam rahim Maria dan lahir ke dunia dengan cara normal melalui saluran kelahiran alat reproduksi dari ibunya itu Maria. Itu secara teologis, ya. Nah, sekarang secara saintifik. Karena pertanyaan tadi dari mana kita tahu darah Yesus tidak bernoda dan tidak bercela. Secara saintifik, sel telur dalam rahim seorang wanita tidak mengandung darah. Golongan darah seorang bayi ditentukan oleh kode genetik ketika sel telur itu dibuahi. Jadi ketika sel telur itu dibuahi, ya, maka golongan darah seorang bayi telah ditentukan, ya, oleh kode genetik sel telur ketika dibuahi. Darah bayi itu tidak pernah bercampur dengan darah ibunya selama ia berada di dalam kandungan. Darah bayi tidak pernah bercampur dengan darah ibunya selama ia berada dalam kandungan. Aliran darah mereka terpisah. Ya, seorang bayi dapat saja memiliki golongan darah yang berbeda dari kedua orang tuanya. Ya. Seorang wanita dapat memiliki golongan darah Rh positif
dan bayinya RH negatif. Darah ibu memelihara janin melalui plasenta, tetapi darahnya tidak dapat memasuki urat nadi si bayi. Tapi melalui plasenta lah ibu memelihara janin tersebut. Darah ibu memelihara janin tersebut melalui plasenta, tapi tidak dapat masuk ke dalam urat nadi si bayi. Kalau dapat masuk, maka berarti darah ibunya akan bercampur dengan darah janin. Nah, darah Yesus tidak pernah bercampur dengan darah Maria. Berdasarkan saintifik tadi, meskipun secara jasmani ia adalah ibu Yesus. Sel telur di dalam rahim Maria dibuahi sebagaimana layaknya sebuah reproduksi normal. Tetapi Yesus tidak pernah disebut anak Yusuf secara biologis. Kelahiran Yesus tidak disebabkan oleh hubungan seksual biologis antara Yusuf dengan Maria, antara laki-laki dan perempuan. Roh Allah melingkupi Maria dan kode genetik darah Yesus ditentukan oleh Roh Kudus. Ya, dengan demikian darah yang mengalir dalam tubuh Yesus adalah kudus, tidak bernoda dan tidak bercela, karena tidak bercampur dengan darah Maria. Inilah yang menyebabkan darah Yesus disebut darah yang paling berharga atau paling mahal, haima timios, karena satu-satunya darah yang dimiliki oleh manusia, Yesus. Nah, seorang manusia mewarisi kelompok faktor darah pada saat pembuahan. Saintifik menyatakan bahwa ada sekitar 15 golongan darah utama, tetapi kombinasinya tak terhingga, bervariasi. Kombinasi bervariasi tidak terhingga. Darah kita seperti sidik jari kita, yang berbeda antara saya dengan hambanya Pendeta Tom, dengan hambanya Pendeta Joe, dengan Bu Roska, hambanya Bu Roska. Darah sidik jari kita berbeda. Demikian juga, ya, kombinasi dari darah kita itu berbeda. Ya, darah kita seperti sidik jari yang begitu unik dan tidak sama dengan yang dimiliki orang lain. Jadi melalui tes DNA yang canggih dapat diketahui bahwa setiap manusia memiliki darah yang unik. Karena itulah Yesus tidak memiliki beraneka ragam dari nenek moyang Yusuf. Ketika Roh Allah meliputi Maria, darah yang tercipta dalam tubuh Yesus adalah kudus dan tidak tercemar oleh dosa. Selain itu Yesus lebih daripada Adam dalam hal 1 Korintus 19 ayat 47, manusia pertama berasal dari rebu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Adam diciptakan, Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga melalui inkarnasi dengan tubuh yang dibangun dalam rahim Maria, ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebuah barang disebut berharga apabila barang itu sulit didapat dan unik. Darah dari binatang yang disembelih adalah darah buatan, darah binatang belaka. Darah manusia hanyalah darah manusia. Keduanya tidak bernilai dan fana sifatnya. Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Petrus ketika ia berkata bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kata Yunani Tarnos menunjuk kepada sesuatu yang akan membusuk atau sesuatu yang akan binasa. Darah Yesus tidak fana. Karena dia tidak fana, dia tidak akan binasa dan itu sifatnya kekal. Sebab jika darahnya fana seperti darah kita, maka darah itu sudah binasa. Segera sesudah darah itu keluar dan habis melalui luka-luka yang terbuka pada saat penyalipannya. Nah, darah yang tertumpah dari tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu tidak kehilangan nilainya. Darah itu masih ada di hadapan Bapa di surga. Darah itu masih berbicara. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Darah itu masih tetap merupakan harga pembelian yang sempurna bagi dosa, bagi keselamatan kita secara kekal. Ya. Next. Alkitab menandaskan bahwa Yesus tidak mengenal dosa dan bahwa ia adalah yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Pada saat memberitahu bahwa Maria akan melahirkan anak Allah, malaikat Gabriel menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Kudus dari Allah. Jadi melalui naungan ajaib Roh Kudus, Yesus lahir sebagai manusia yang tidak berdosa. Ini yang menyebabkan pengorbanannya dan juga darah yang tercurah itu sempurna. Tidak bernoda, tidak bercacat celah. Karena itu berkaitan dengan ketidakberdosaan Kristus itu, kita menolak berbagai pendapat dan pandangan yang tidak alkitabiah di sepanjang sejarah, ajaran yang salah dan sesat, ya, mengenai ketidakberdosaan Kristus. Yang pertama, ajaran yang salah, sesat yang tidak alkitabiah bahwa sebagai manusia Yesus memiliki sifat dosa, namun tidak berbuat dosa karena ia adalah Allah. Jelas, ini bukan pandangan Alkitab. Yesus tidak memiliki natur dosa, tidak memiliki sifat dosa. Yang kedua, bahwa pandangan yang salah yang kedua adalah bahwa sebagai manusia Yesus memiliki sifat dosa, karena itu merupakan hal yang wajar bahwa ia pernah berbuat dosa. Bukan pandangan Alkitab. Yang ketiga, bahwa sebagai manusia Yesus memiliki sifat dosa sebelum kematiannya, karena ia lahir dari Maria yang berdosa. Tadi sudah saya bantah dengan argumen teologis dan argumen saintifik, ya, bahwa Yesus pada naturnya tidak berdosa.
Namun sebagai manusia yang kudus, ia berhasil mengatasi semua godaan dunia sehingga ia tidak jatuh ke dalam dosa, dan pada akhirnya sifat dosa tersebut hilang darinya setelah ia bangkit dari kematian. Kemudian ajaran yang keliru yang berikutnya yang harus kita tolak adalah yang mengajarkan sebagai manusia Yesus pada awalnya Yesus tidak memiliki sifat dosa, namun ia pernah berbuat dosa katanya, tetapi dosa tersebut telah ia tanggalkan di atas kayu salib melalui kematiannya. Ajaran salah yang berikutnya yang tidak alkitabiah mengajarkan sebagai manusia Yesus tidak memiliki sifat dosa, namun ia dapat berbuat dosa jika ia menghendakinya. Namun Yesus tidak mempunyai kemauan dan keinginan itu. Yang kelima ini yang kadang-kadang seringkali terselip. Saya dengar dari pengajaran-pengajaran beberapa teolog dan juga pendeta yang pernah saya dengar. Terselip. Karena sepertinya Alkitabiah itu tidak Alkitabiah sama sekali. Yang kelima juga sama. Itu bukan ajaran Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Next. Jadi itu tadi kita sudah melihat baik dari perspektif teologis maupun saintifik, ya. Mengapa dan bagaimana kita mengetahui bahwa darah Kristus itu sempurna dalam pengertian tidak bernoda dan tidak bercacat, dan itu adalah darah yang dikorbankan untuk pendamaian seluruh dunia ini. Darah yang terpercik di surga. Nah, saudara simak ini baik-baik, ya. Tabut perjanjian dan bait suci perjanjian lama adalah replika, bayangan dari apa yang telah ada di surga. Ini bukan apa yang saya katakan, tetapi apa yang Alkitab katakan. Ayatnya Ibrani 10 ayat 5. Penulis kitab Ibrani menulis, dan ayat-ayat lainnya nanti saya akan jelaskan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada, di mana di sana dikatakan di surga. Jadi pelayanan keimamatan perjanjian lama, ya, itu adalah gambaran, bayangan. Saya sebut sebagai replika dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Ingatlah ini, kata Tuhan kepada Musa. Demikian bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh. Jadi Tuhan tidak hanya berfirman, tapi dalam sebuah penglihatan, memberikan sebuah gambaran, sebuah vision. Inilah yang harus kamu buat. Contohnya ini. Contoh yang telah ditunjukkan. Contoh itu bukan kata-kata, tapi sesuatu yang memang diperlihatkan Allah kepada Musa. Inilah kemah yang harus kamu buat. Maka dari itu, penulis kitab Ibrani Yesus mengatakan, mereka itu, pelayanan mereka adalah gambaran atau bayangan dari apa yang ada di surga. Ternyata ada satu kemah di surga. Dan itu yang dilihat oleh Musa. Diperlihatkan Allah kepada Musa. Jadi Musa membuat menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadanya di atas gunung Sinai itu. Ibrani 10 ayat yang 5. Jadi di surga ada tutup atau tudung pendamaian dan ruang tahta Allah. Di surga ada tudung, ada tutup pendamaian, ya, dan ruang tahta Allah. Nah, imam besar perjanjian lama memasuki ruang Maha Kudus sebagai replika dari apa yang ada di surga. Yesus memasuki ruang Maha Kudus di surga sekali untuk selamanya untuk mempersembahkan darahnya kepada Bapa. Jadi jangan salah paham. Kalau kita bertanya, kapan Yesus mengadakan pendamaian? Kapan dia masuk bait Allah di Yerusalem lalu mengadakan pendamaian di bait Allah itu, masuk ruang Maha Suci? Jelas tidak ada. Yesus mati di atas kayu salib, tapi menurut Alkitab, kematian di kayu salib itulah pekerjaan karya pendamaiannya. Karena yang dilakukan Yesus itu, pendamaian itu bukan di bait Allah di Yerusalem, dan bukan di kemah yang dibuat oleh manusia, tapi kemah Allah di surga lah tempat dia mengadakan pendamaian itu. Kemah Allah yang ada di surga yang tidak terlihat oleh manusia, tidak kasat mata, disitulah Yesus mengadakan pendamaian itu. Dan gambaran kemah, pendamaian di kemah tabernakel Musa, itu adalah gambaran dari apa yang ada di surga dan apa yang Yesus kerjakan. Ya. Jadi Yesus memasuki ruang Maha Kudus di surga sekali untuk selamanya untuk mempersembahkan darahnya kepada Bapa. Karena yang harus dibayar oleh Kristus itu bukan kepada iblis, bahkan bukan kepada dosa, tapi kepada Allah. Pada hari pendamaian, imam besar harus menyucikan dirinya. Kemudian ia memakai pakaian yang dirancang khusus untuk upacara pendamaian itu. Tidak boleh sembarangan. Ia akan menyembelih seekor lembu. Perhatikan, seekor lembu. Bukan banyak lembu. Seekor lembu. Dan memercikkan darah lembu itu pada dirinya sendiri. Sehingga ia bersih dari dosa. Setelah itu ia mengambil 2 ekor domba. Untuk apa 2 ekor domba jantan ini? Next. Next. Domba pertama disembelih dan darahnya dituangkan ke dalam sebuah bejana
dan imam besar kemudian membakar dupa di ruang Maha Kudus itu dengan diliputi oleh asap dupa, ia akan membawa darah itu, darah domba jantan yang pertama itu, dibawa ke ruang Maha Kudus. Hadirat Allah ada di ruang Maha Kudus itu. Ingat, ada peti perjanjian, ada tabut Allah itu, berarti ada hadirat Allah. Ya. Nah, asap dupa itu akan melingkupi imam besar yang tidak sempurna ini, sehingga ia tidak dapat melihat Allah. Ingat, siapa yang melihat Allah pasti mati. Maka imam harus diliputi oleh asap dari dupa itu di sekelilingnya, sehingga ia tidak dapat melihat Allah. Sebab kalau dia melihat Allah, imam besar itu tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Musa saja hendak melihat Allah, Tuhan tidak izinkan, hanya melihat punggungnya. Itu pun saya tidak yakin benar-benar melihat punggungnya, karena siapa yang akan melihat Allah, dia pasti mati. Allah bersemayam di tempat kudus yang tidak terjangkau, tidak dapat dijangkau oleh manusia. Walaupun itu transendennya, walaupun dia imanen karena dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Tapi tempat dia secara transenden tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Jadi asap itu harus melingkupi imam itu. Ya. Supaya apa? Supaya Allah tidak melihat dia. Atau ia tidak melihat Allah maksudnya. Ya, sorry. Ia tidak melihat Allah. Sebab kalau ia melihat Allah, ia pasti akan mati. Imam besar akan memercikan darah ke atas apa? Tutup pendamaian. Jadi darah itu dipercikan ke tudung pendamaian. Jadi di dalam ruang Maha Kudus itu ada satu perabot yang disebut dengan tabut perjanjian. Di dalam tabut itu ada benda-benda, yaitu mana di dalam buli-buli emas. Kemudian tongkat tabut itu. Jadi ada 3 benda itu dalam tabut itu. Ya. Cek, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Ayatnya di mana? Ibrani 9 ayat 4. Jelas menunjukkan bahwa 3 benda itu adalah. Nah, jadi lalu di dalam tabut itu, di atas tabut itu ada yang disebut dengan tudung. Tudung untuk menutupi ketiga benda itu. Di atas tudung itu kemudian ada kerup. Ya, ada 2 kerup. Ya. Nah, 2 loh batu yang berisi hukum itu menegaskan bahwa manusia adalah pendosa. Karena manusia tidak tahu dia berdosa kalau tidak ada hukum yang menyatakannya. Makanya hukum Taurat itu menyatakan kita ini berdosa. Ada hukum, kita tahu bahwa kita berdosa. Jangan mencuri, jangan membunuh, kita tahu itu dosa karena ada hukum yang menyatakan itu. Mencuri dosa, membunuh dosa, berzina dosa karena ada hukum. Nah, 2 loh batu itu berisi hukum Taurat menegaskan bahwa manusia adalah pendosa. Jika Allah memandang ke bawah ke arah tudung pendamaian itu, jadi ketika imam mengadakan pendamaian, masuk ruang Maha Kudus itu, apabila Allah melihat ke bawah ke arah tudung pendamaian dan melihat loh batu itu, imam itu pasti mati. Ya, imam itu pasti mati. Karena imam itu dilihat Allah berdosa. Maka imam besar pasti mati. Karena hukum Taurat menegaskan manusia adalah pendosa. Dan imam besar itu sendiri pendosa. Artinya dalam pengertian di hadapan Allah, ya dia dianggap sebagai orang berdosa. Ayat rujukannya di Roma pasal yang ketiga jelas, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada berakal budi, tidak berbuat baik, semua telah kehilangan kemuliaan Allah di pandangan mata Allah. Bahkan kebenaran kita itu seperti kain kotor di pandangan mata Allah. Ya. Nah, karena hukum Taurat menegaskan manusia adalah pendosa, tetapi dengan darah yang dipercik di atas tudung pendamaian itu, Allah tidak melihat loh batu yang berisi hukum Taurat itu, tapi dia melihat darah. Karena dia melihat darah dan tidak melihat loh batu itu, imam itu selamat, tidak mati. Sekarang saudara bisa menangkap ini. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu, Allah melihat darah Yesus sehingga kita selamat. Allah melihat darah Yesus yang tercurah di atas tutup pendamaian yang ada di surga. Karena apa yang ada di kemah Musa itu adalah gambaran dari apa yang ada di surga. Jadi darah Yesus menetes di atas tutup pendamaian di surga. Allah melihat itu sehingga kita pendosa tidak mati. Kita mendapatkan anugerahnya ketika kita percaya kepadanya. Anugerahnya lah yang menyelamatkan kita. Jadi imam itu tidak mati karena Allah melihat darah di atas tutup pendamaian. Darah itulah yang membuat Allah tidak melihat hukum itu. 2 loh batu itu.
Ia melihat darah itu. Ya, dengan penumpahan darah ada pendamaian dosa. Demikian juga jika Allah melihat kita melalui hukum Taurat, kita pasti bersalah dan dihukum. Tidak ada satu orang pun yang dapat menaati hukum Taurat dengan sempurna. Karena kita dapat menaati satu, melanggar yang lain, sama seperti melanggar seluruhnya. Rujukannya di Yakobus pasal 2. Nah, tetapi ketika Allah di surga melihat kita dan tidak menghukum kita, alasannya hanya satu. Karena dia melihat darah Yesus yang terpercik di surga. Darah Yesus yang terpercik di surga mengadakan pendamaian bagi kita. Ya, berikutnya domba kedua. Imam besar akan mengambil domba itu dan meletakkan tangan ke atasnya. Dan ia akan memindahkan semua dosa umat Israel kepada domba itu. Domba itu kemudian dilepaskan ke padang gurun yang secara simbolik membawa jauh dosa umat itu dari mereka. Next. Ketika darah Yesus yang tidak panah telah tertumpah pada hari pendamaian itu, maka sejak saat itu pendamaian perjanjian lama tidak diperlukan lagi. Tetelestai, pembayaran sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Tidak ada yang tidak dibayar oleh Yesus. Semua dibayar secara lunas sempurna. Maka Yesus katakan tetelestai, selesai pembayaran itu. Ia membawa seluruh dosa kita dan menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang dilakukan oleh replika keimamatan perjanjian lama. Yesus tidak menjadi imam besar selama pelayanan di bumi. Benar. Karena Yesus datang di bumi itu sebagai juru selamat, bukan sebagai imam besar. Ingat. Kadang-kadang orang mengatakan Yesus mati di kayu salib itu sebagai imam besar. Tidak. Dia sebagai juru selamat di sana. Pelayanannya sebagai imam besar itu mulai dilaksanakan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Karena selama Yesus hidup di muka bumi, 33 tahun imam besar keturunan Harun masih ada. Satu kali setiap tahun imam besar ini melakukan pendamaian. Upacara pendamaian hari Grafirat atau Yom Kippur. Yang jatuh pada tanggal 10 dari bulan ke-7, biasanya September atau Oktober. Pada hari itu imam besar memasuki tempat Maha Kudus. Saya jelaskan tadi di depan, lalu memercikkan darah di depan tabut perjanjian. Namun Yesus telah memulai tugasnya sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, yaitu sesudah peristiwa kebangkitannya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kebangkitan, orang yang pertama kali ia jumpai adalah Maria. Masih ingat cerita ini? Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru. Yesus berkata kepada Maria begini, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 16. Banyak orang memahami bahwa Maria tidak boleh menyentuh Yesus karena norma budaya pada saat itu seorang wanita, dia seorang wanita dan seorang wanita tidak boleh menyentuh seorang laki-laki sesuai dengan norma itu. Tapi kita ingat Maria yang sama ini yang pernah menangis di bawah kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyeka air mata itu dengan rambutnya. Nah, Maria ini yang datang ke kubur Yesus, tapi Yesus katakan jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lalu kita berpikir Yesus berkata begitu karena norma budaya waktu. Oh, bukan begitu. Pengertian itu tidak salah. Memang norma budaya ada seperti itu. Tetapi bukan merupakan maksud sebenarnya dari perkataan Yesus itu. Karena alasan sesungguhnya ada dalam teks itu sendiri. Yesus katakan, Maria jangan kau sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa, kata Yesus itu. Jelas ada di situ. Ya, jadi Maria tidak boleh menyentuh Yesus karena Yesus belum pergi kepada Bapa. Bukan karena Maria seorang wanita, tapi karena Yesus belum pergi kepada Bapa setelah kebangkitan itu. Kita tahu bahwa ketika imam besar perjanjian lama telah menyembelih domba dan lembu dan akan memasuki ruang Maha Kudus itu, maka ia tidak dapat dan tidak boleh disentuh. Pertemuan antara Maria dan Yesus terjadi di pagi hari setelah kebangkitan Yesus. 8 hari kemudian di sore hari ketika Thomas menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia bahkan meminta agar Thomas menyentuh dia. Kepada Maria tadi tidak boleh sentuh. Tapi 8 hari kemudian kepada Thomas, ini aku, masukkan telunjukmu itu ke bekas paku di tanganku dan juga di lambungku. Ya. Nah, jadi Maria berjumpa dengan Yesus ketika ia belum menghadap Bapa setelah kebangkitannya. Sedangkan 8 hari kemudian Yesus mengizinkan Thomas menyentuh dia karena ia telah menghadap Bapa. Yesus sang imam besar tidak dapat dan tidak boleh disentuh sampai ia keluar dari ruang. Jadi sekarang posisi setelah kebangkitan Yesus imam besar. Kalau tadi dia masih dalam pengertian mediator juru selamat di sana. Ketika dia bangkit posisinya sudah sebagai imam besar. Dia tidak boleh disentuh sampai ia keluar dari ruang Maha Kudus di surga tempat Allah tinggal. Ia tidak boleh disentuh sampai ia
telah menghadap Bapa di ruang Maha Kudus di surga dan mempersembahkan darahnya kepada Bapa. Jadi darahnya terpercik di surga, tapi juga itu. Oh ya, kita dengar ini dulu ya. Silakan. Next. Nilai saya dan saudara tidak ditentukan oleh pendapat manusia. Harga kita tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tapi oleh Allah sendiri. Ada dua hal yang menentukan nilai kita yang sangat tinggi. Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Satu-satunya dari ciptaan. Malaikat pun tidak. Hanya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena itu dikatakan puncak tertinggi dari penciptaan Allah adalah manusia. Sehingga ketika Dia menciptakan hari pertama, kedua, 3 sampai 5 semuanya baik. Tapi ketika Dia selesai menciptakan manusia, sungguh amat baik. Namun manusia ini berdosa, sehingga gambar Allah tercoreng. Tapi manusia tetap memiliki gambar Allah. Gambar itu tidak hilang, tapi tercoreng. Karena dosa telah menjalar ke semua aspek manusia, mempengaruhi hati, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan manusia. Ini yang disebut dengan total depravity, kerusakan total. Lalu di dalam Efesus pasal yang kedua diberitahukan, Allah dalam Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru. Gambar itu dipulihkan. Dan bayaran untuk penebusan kita itu adalah bayaran paling tertinggi. Bukan korban binatang, tetapi korbannya putra Allah sendiri. Bayaran yang paling tinggi yang dapat dibayar oleh seseorang. Ini bayaran tertinggi. Barang yang paling berharga yang dia miliki. Adalah bayar adalah sesuatu yang paling berharga. Yang dimiliki oleh Allah itu putranya sendiri. Kalau saudara mempunyai anak kesayangan, saudara akan berikan apapun. Yang penting anak saudara tidak kemana-mana, baik dan sehat, betul nggak? Karena itu paling berharga, betul? Itu berarti kita dibayar dengan bayaran tertinggi. Kita diciptakan dengan ciptaan tertinggi, puncak dari penciptaan. Itu harga kita. Yang kedua, ketika kejatuhan, kita dibayar dan ditebus dengan bayaran tertinggi. Maka nilai kita itu tinggi di dalam Tuhan. Oke. Saya akan akhiri begini. Ya. Sudah jelas tadi, harga kita itu dibayar dengan harga tertinggi. Bayaran Allah bukan alam semesta ini, tapi putranya sendiri. Yang dikorbankan untuk membayar kita. Apa yang paling dikasih Allah? Tidak ada. Yang paling dikasih Allah, satu-satunya yang dipaling, inilah anakku yang kukasihi. Itu harga tertinggi. Sesuatu yang paling dikasih oleh Allah itu anak sendiri. Itulah yang dikorbankannya untuk kita. Maka harga kita itu adalah harga tertinggi yang diberikan Allah. Maka implikasinya ketika Paulus bicara tentang kita dibayar lunas bukan dengan barang panah itu, dia bicara sebelumnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kita harus menghargai hidup kita, menjalani kehidupan kudus seperti yang Allah inginkan, karena kita tahu bayaran yang Dia bayar atas kehidupan kita diselamatkan itulah bayar yang tertinggi. Kita berbuat baik, kita hidup kudus, kita melayani Allah, melayani kebenaran, menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Itu karena sekarang kita sadar bahwa nilai kita sangat tinggi. Karena dibayar dengan harga tertinggi. Allah mengasihi putranya, dan putra yang dikasihi ini diberikannya sebagai kurban tebusan bagi dosa-dosa kita.